Good morning. Iya. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk belajar tematik, ya. Jadi harus tetap semangat. Oke, before we study, ya, let's pray. Dear Lord, we thank you for your blessing. Now we want to study. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we come and pray. Everybody say, Amin. Ya, oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar subtema 3, ya. Pembelajaran 4 sampai 6. Nah, sebelum kita lanjut subtema 4, ya, Miss Pia mau tanya nih kamu. Masih ingat nggak adik Simba? Adik Simba. Apa? Di mana? Kenapa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Itu adik Simba. Anak-anak harus ingat ya. Nah, Miss Fia ulangi dan katakan sekali lagi. Nanti pada saat ujian tengah semester, Miss Fia akan buat soal tentang adik Simba. Jadi anak-anak harus mengingatnya dan memahaminya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya. Subtema 4. Nah, jadi anak-anak bisa ambil bukunya. Perhatikan bukunya ya. Subtema 4. Bermain di tempat wisata. Oke, bermain di tempat wisata. Siapa di sini pernah bermain di tempat wisata? Nah, mungkin nih kamu pernah bermain ke pantai. Nah, pantai itu juga salah satu tempat wisata atau objek wisata. Nah, contohnya apa nih kalau objek wisata di Batam? Jembatan Barelang contohnya ya. Pernah nggak bermain ke situ? Pernah ya? Nah, terus apa lagi? Miss Pia pernah juga ke tempat itu Vietnam ya, kota tua Vietnam yang ada di Galang. Nah, itu menjadi objek wisata juga di Batam. Nah, itu dia. Terus apalagi nih, zoo, kebun binatang, itu juga menjadi salah satu tempat wisata. Jadi kita akan bahas bermain di tempat wisata. Dan masih banyak lagi yang akan kita pelajari, jadi tetap video Miss Via kamu tonton. Oke ya. Oke anak-anak, subtema 4 bermain di tempat wisata. Kita akan mempelajari pembelajaran 1 sampai 3. Oke ya. Nah, apa itu wisata? Nah, wisata berarti berpergian bersama-sama untuk bersenang-senang dan menambah pengetahuan. Nah, ingat ya, wisata pergi bersama-sama, mungkin dengan keluarga kamu, dengan teman-teman kamu, terus untuk bersenang-senang. Ya dong, nggak mungkin kita di sana sedih, menangis. Ya kan? Kita ke pantai untuk ngapa? Bersenang-senang. Nah, dan menambah pengetahuan. Nah, berarti ketika kamu pergi berwisata, ada sesuatu yang kamu dapat. Contohnya nih ke kampung Vietnam. Nah, di kampung Vietnam kamu bisa menambah pengetahuan. Misalkan nih, sejak kapan nih kampung Vietnam ada di Batam? Ya, kenapa bisa ada kampung Vietnam? Nanti akan dijelaskan di situ. Ya kan? Ada guide-nya. Nah, itu dia. Apa tempat wisata? Nah, apa itu tempat wisata? Tempat wisata atau disebut objek wisata
adalah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Nah, jadi itu adalah sebuah tempat rekreasi yang mau kamu kunjungi tadi. Contohnya nih pantai, Jembatan Barelang, Kampung Vietnam, ya kan? Atau mungkin kamu pernah ke Singapura nggak? Ke Universal. Nah, itu juga jadi tempat wisata. Oke ya. Nah, diingat ya. Ayo diingat. Pernahkah kamu melakukan perjalanan dengan temanmu? Atau pernahkah kamu melakukan perjalanan dengan keluargamu? Apakah kamu senang? Ayo, kamu senang nggak? Senang dong, nggak mungkin sedih ya. Apakah kamu mendapat pengetahuan? Nah, jika iya, kamu berarti sudah pernah melakukan wisata. Pasti sudah pernah ya. Terus apalagi ya, kemarin nih, ada nih temen kamu yang pernah ke yang ada dinosaurusnya, Rex ya? Iya, pernah nih Miss Via lihat dia berfoto di situ ya. Bagus juga tuh jadi objek wisata. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa aturan ketika kamu berada di tempat wisata. Oke, ingat ada aturannya loh. Yang pertama nih, dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, yang suka buang sampah sembarangan ya. Ya, jangankan di tempat wisata, di rumah juga kita nggak boleh kan buang sampah sembarangan, di sekolah juga. Nah, jadi tetap diingat, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, dilarang memberi makan hewan. Kalau ada tulisan nih, dilarang memberi makan hewan. Nah, berarti kamu dilarang, jangan dikasih. Ya. Selanjutnya, dilarang mencabut bunga. Mungkin kamu pergi ke tempat wisata, kamu lihat bunganya cantik sekali. Mau kamu ambil, mau ditanam di rumah. Oh, nggak boleh ya, dilarang. Terus dilarang membawa makanan atau minuman. Jadi ada beberapa tempat wisata yang kamunya itu dilarang untuk membawa makanan atau minuman. Jadi kalau sudah ada di situ pemberitahuan dilarang membawa makanan atau minuman, ya kamu jangan bawa, ya. Selanjutnya dilarang mendekat dengan hewan. Nah, misalkan nih hewan buas ya seperti singa, ya atau beruang dilarang mendekat. Nah, selanjutnya tidak boleh merusak fasilitas. Jangan dirusak. Contohnya nih, kamu pergi ke kebun binatang, ke tempat ke zoo ya, tempat kebun binatang. Nah, di kebun binatang itu ada fasilitas, misalkan nih ada perosotan, ayunan, itu nggak boleh dirusak. Ya, dipakai boleh, dirusak tidak. Ya, mungkin dengan kamu nanti ambil pena, kamu coret-coret, itu juga sudah merusak. Ya, itu tidak boleh. And then ya, mengantri tiket dengan tertib. Nah, mengantri tiket dengan tertib. Harus tertib ya, tunggu giliran kamu. Jangan kamu sudah lama datang, kamu pengen cepet-cepet jadi yang pertama. Nggak boleh dong, ya kamu harus mengantri. Gitu ya. Sama halnya ketika kita masuk ke dalam kelas. Kita antri kan, kita masuk dengan tertib. Oke, nah selanjutnya berpakaian rapi dan sopan. Iya, jadi kamu juga di sini harus berpakaian rapi dan sopan. Misalkan nih kamu pergi ke museum ya, ke museum. Masa iya kamu pakai sendal, kamu pakai kaos, kan gimana tuh? Nah, jadi di sini ada beberapa aturan di tempat wisata yang mengharuskan kamu untuk berpakaian rapi dan sopan. Oke ya, diingat. Oke, sekarang buka bukumu halaman 95. Coba buka bukunya halaman 95. Nah, coba dikerjakan hanya nomor 2 saja. Berikan tanda centang untuk peraturan yang terdapat di rumah. Kamu masih ingat kan? Peraturan di rumah itu bagaimana? Nah, berikan tanda centang. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan
akan belajar tanda baca. Tanda baca. Di sini kita akan belajar 3 tanda baca. Sebenarnya masih banyak tanda baca ya. Tapi kita akan belajar 3 dulu. Ada tanda titik, tanda koma, dan penulisan huruf kapital. Tanda titik, nah ini dia. Mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Anak-anak tahu ya pertanyaan? Pertanyaan itu yang ada tanda tanya atau tanda seru. Nah, jadi tanda titik ini mengakhiri sebuah kalimat. Nah, ya. Terus tanda titik juga diletakkan pada akhir singkatan, gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Ya, anak-anak juga bisa lihat ini di bukumu halaman 88. Ya. Nih, digunakan untuk mengakhiri kalimat, terus juga menuliskan nilai uang. Nah, itu untuk tanda titik. Lihat nih contohnya nih. Dokter Adit. Nah, dokter itu adalah gelar ya atau jabatan. Terus titik. Nah, Adit nama orang ya. Adit. Nah, ini penggunaan huruf kapital. Setiap nama orang harus diawali huruf kapital. Ya, awalnya saja A. Nah, A-nya huruf besar. Dokter Adit senang mengobati orang sakit. Titik. Oke, itu dia. Next ya. Tanda koma. Anak-anak bisa lihat di bukunya ya, 88. Penggunaan tanda koma digunakan untuk merinci. Nah, contohnya nih, ibu membeli mangga, jeruk, anggur. Kamu harus buat koma. Mangga, koma, jeruk, koma, anggur, koma. Nah, dan kalau udah ada kata dan jangan buat koma lagi. Dan alpukat di pasar. Titik. Nah, ingat ya, tanda titik tadi mengakhiri kalimat. Ya, mengakhiri kalimat. Kalimatnya harus diakhiri dengan tanda titik. Tapi kalau ada tanda tanya jangan. Kalau ada tanda seru jangan buat titik. Oke ya? Gitu. Itu dia tanda koma. Tanda koma juga memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Nah, oke. Contohnya nih. Tony ingin ke rumah Nina, koma, tetapi hujan. Gitu. Terus titik. Itu ya. Next. Penggunaan huruf kapital. Nah, ini dia huruf kapital. Huruf kapital untuk awal kalimat. Ingat, huruf kapital untuk awal kalimat. Ya, misalkan nih, ibu pergi ke pasar. Berarti huruf I itu harus huruf besar. Ibu pergi ke pasar, titik. Nah, ya. Huruf kapital untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Ingat, huruf kapital juga dituliskan untuk penulisan nama orang. Misalkan nih, Roseri. Berarti ketika Roseri buat nama, R-nya harus besar. Ketika Jonathan buat nama Jonathan di buku, J-nya itu harus besar. Gitu. Terus penulisan nama hari, minggu, M-nya harus besar. M-nya saja ya. Senin, Seninnya berarti huruf S itu harus besar. Senin, E-nya huruf kecil, N-nya huruf kecil, hanya huruf S-nya saja yang besar. Bulan, misalkan nih, sekarang kan bulan September. Berarti ketika kamu menulis September, apa yang besar? Penulisannya huruf kapitalnya S. Iya, harus berikan. S itu harus kamu tulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Agama juga, agama. Misalkan nih kamu agama apa? Kristen, Katolik. Katolik, K-nya harus huruf kapital, ya. Atau Protestan, P-nya harus
huruf kapital. Oke ya. Nah, huruf kapital sebagai huruf pertama, nama bangsa. Nih, bangsa. Kita bangsa apa? Indonesia. I-nya harus huruf kapital. Suku. Nah, suku juga. Suku apa kamu? Ada suku Batak. Ya kan? Bahasa. Bahasa Indonesia. I huruf besar. Atau bahasa Jawa. J huruf besar atau huruf kapital. Yang lainnya tulis huruf kecil. Bisa ya? Oke. Nah, kalau masih ada yang kurang paham untuk tanda baca, boleh ditelepon Miss Via. Miss, aku masih belum paham. Boleh ditelepon ya. Oke, next ya. Ayo berlatih. Tuliskan cara penggunaan huruf kapital dan berikan satu contohnya. Ayo, berikan contohnya ya dengan bacaan kalimatnya bagaimana. Contohnya nih, tadi kan Miss Via sudah buat. Ibu pergi ke pasar. I-nya huruf besar, ya kan? Terus titik ke pasar. Titik. 2. Tuliskan cara penggunaan tanda koma dan berikan satu contohnya. 3. Tuliskan cara penggunaan tanda titik dan berikan satu contohnya. 4. Tuliskan 3 contoh bahan alam untuk membuat prakarya. Nah, anak-anak bisa lihat. Untuk menjawab nomor 4, anak-anak bisa lihat bukunya halaman 90. Di situ banyak 3 contoh bahan alam. Ada daun, pasir, kulit telur, kulit terang, biji-bijian, ranting pohon. Nah, udah bisa jawab tuh. Nah, oke. Nomor 5, kerjakanlah halaman 95, nomor 1 sampai 3. 95, oke, nomor 1 sampai 3. Oke, untuk yang ini, oh ini tadi sudah ya. Oke, yang nomor 5 nggak usah ya, tidak usah. Hanya 1, 2, 3, 4. Oke ya, 1, 2, 3, dan 4. Itu saja yang kamu kerjakan di buku catatan kamu. Ingat ya, hanya nomor 1, 2, 3, 4. Tuliskan cara penggunaan huruf kapital dan berikan satu contohnya. Kedua, tuliskan cara penggunaan tanda koma dan berikan satu contohnya. Ketiga, tuliskan cara penggunaan tanda titik dan berikan satu contohnya. Dan keempat, tuliskan 3 contoh bahan alam untuk membuat prakarya. Nomor 5 nggak usah. Oke, kita lanjut ya. Oke, perhatikan bukumu halaman 96. 96 kita akan belajar ciri-ciri benda di sekitar kita. Nah, 96 anak-anak bisa lihat itu gambar apa ya? Tempat sampah. Ciri-cirinya berbentuk tabung, berwarna ya, ada berwarna, dapat menampung sampah. Yang kedua nih, botol minum. Ciri-cirinya berbentuk tabung ya. Untuk botolnya sendiri itu adalah padat, ya kan? Untuk air minumnya wujudnya itu adalah cair, ya kan? Dapat menampung air, ya enggak? Kan botol minum, itu dia. Nah, untuk nomor 3 sampai 8 coba kerjakan buat ciri-cirinya. Kerjakan di buku catatan ya. Ada jus, dodol, anting, timbangan, sandal, dan topi. Nah, setelah itu kita buat kalimat dari kata-kata ini. Wisata. Miss Via kasih contoh nih. 1, wisata. Kami melakukan perjalanan wisata ke Kebun Raya Bogor. Nomor 2, bermain. 3, berkunjung. 4, tata tertib. 5, makanan. Coba kamu kerjakan buat kata ini menjadi sebuah kalimat. Oke. Nomor 2 sampai nomor 5. Tuliskan di buku catatan. Oke, jadi itu saja untuk tugasnya. Oke ya. Sedikit atau banyak? Ya, masih sedikit dong, masih bisa lah. Miss Via yakin kamu pasti bisa. Kalau kamu ikuti apa yang sudah Miss Via katakan. Dan ingat kalau kamu punya pertanyaan, boleh ditanya sama Miss Via ya. Oke? Oke ya? Oke. Bye-bye.